Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas atau menjelaskan tentang video pembelajaran pada elemen periode Khulafaur Rasyidin. Kita akan bahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin itu sendiri, bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa yang berarti bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti atau pemimpin. Sedangkan ar-rasyid berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka secara umum Khulafaur Rasyidin itu berarti adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya masa Khulafaur Rasyidin ini terjadi pada saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin lebih tepatnya lagi, Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin itu. Ada beberapa tugas-tugas pokok dari seorang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, ini adalah dalam bentuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah tugasnya memimpin negara dan pemerintahan. Dalam memimpin negara dan pemerintahan, seorang khalifah atau Khulafaur Rasyidin harus sesuai dengan ajaran Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian tugas pokok yang ketiga adalah mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Tentunya masyarakat yang membina umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan memberi kebebasan umat non-Islam dalam menjalankan ajarannya di wilayah Islam dimanapun. Kemudian yang keempat adalah memutuskan perkara. Memutuskan perkara yang dimaksud di sini adalah masalah yang terjadi di masyarakat. Masalah yang terjadi di masyarakat mampu diselesaikan sesuai dengan ajaran Islam dan harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang tugas berikutnya yang kelima yaitu memperluas wilayah dakwah Islam. Dalam memperluas wilayah dakwah Islam ini tentunya pastinya dalam menyebarkan agama Islam perlu dalam menambah atau memerangi orang-orang yang berusaha merusak ajaran Islam. Nah, ini berkaitan dengan tugas pokok yang nomor 5 dan nomor 6. Kemudian orang-orang yang merusak ajaran agama Islam itu bisa dicontohkan dengan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian orang-orang yang sudah memeluk agama Islam tetapi setelah meninggalnya Rasulullah dia akan kembali ke ajaran sebelumnya. Kemudian tugas pokok yang selanjutnya adalah mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Ternyata sebelum tugas-tugas pokok itu atau tugas-tugas Khulafaur Rasyidin itu terbentuk, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 tugas utama. 1, ia sebagai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ia sebagai pemimpin negara. Dan yang pasti, yang ketiga, ia sebagai pemimpin agama. Jadi sudah kita bahas bahwasannya Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq dulu. Nah, kita akan membahas siapa sih sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq itu, kenapa ia terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama sekali. Oke, Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata diberi nama asli atau nama lahir kalau kita mengenalnya itu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dia dilahirkan di Mekah di tahun 572 Masehi. Dia diberi gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Tidak semua orang ya bisa mendapatkan gelar As-Siddiq, pasti ada alasannya kenapa ia diberi gelar As-Siddiq.
Dia diberi gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan segala bentuk tindakan dan ucapan Rasulullah SAW, terutama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia juga segera membenarkan begitu ia mendengar cerita Rasulullah SAW mengenai Isra dan Mi'raj. Seorang Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang luhur, rendah hati, dermawan, ikhlas, pemberani, dan pandai berbicara di depan umum. Ini sudah kompleks karena sudah berbudi luhur, rendah hati, dermawan pula, ikhlas, pemberani, bahkan pintar berbicara di depan umum. Tidak semua orang yang memiliki keistimewaan yang seperti ini tentunya. Kemudian seorang Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal sebagai orang yang kaya, tapi walaupun dia kaya, ia hidupnya sangat sederhana. Dengan kekayaannya, ternyata ia adalah seorang yang dermawan dan sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Lanjut, kita akan mengetahui bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tepatnya di tahun 632 Masehi, ternyata penduduk Arab itu telah memeluk agama Islam. Tetapi kaum muslimin itu menghadapi masalah yang sangat sulit. Karena Rasulullah itu meninggal dunia, dia tidak memiliki pesan apapun. Dia tidak bercerita tentang siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin umat Islam. Jadi terjadilah beberapa perdebatan dan perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah pada saat waktu jenazah Rasulullah SAW itu belum dimakamkan. Antara lain adanya timbul permasalahan dari kaum Ansor, Muhajirin yang menghendaki pemimpin dipilih dari salah satu di antara mereka. Maka kemudian kaum Ansor saat itu mengadakan musyawarah. Musyawarah itu dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian ada beberapa kaum nantinya yang akan memutuskan. Saat itu terdapat 3 golongan yang menginginkan jabatan sebagai khalifah. Masing-masing adalah kaum Ansor, kemudian yang mengusulkan agar khalifah itu diangkat dari golongan mereka. Kemudian ada mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah yang menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Beda lagi dengan kaum Muhajirin. Kemudian kaum Muhajirin itu berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling tepat yang berhak menjadi khalifah. Kemudian sementara itu ya dari kaum Bani Hasyim mereka mengajukan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah selanjutnya. Kemudian kaum Ansar saat itu mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah atau Balai Bani Sa'idah. Kemudian mereka menetapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah. Tetapi mendengar cerita tersebut, kaum Muhajirin yang saat itu sedang mempersiapkan pemakaman Rasulullah di Masjid Nabawi segera mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghadiri pertemuan itu. Ketika mereka datang, kaum Ansar telah siap membaiat Sa'ad bin Ubaidah. Mereka akan membaiat Sa'ad bin Ubaidah sebagai khalifah. Tetapi kemudian terjadilah perdebatan di antara dua golongan itu. Jadi mereka saling berdebat, kemudian mereka mengemukakan asal-asal mereka masing-masing dalam menetapkan suatu khalifah. Nah, pada saat bersamaan Abu Bakar itu menunjuk dan mengusulkan agar memilih satu di antara 2 orang muhajirin yang dikenal saat itu. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar, ternyata Umar dan Abu Ubaidah justru menolak. Keduanya itu justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke arah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengangkat tangan Abu Bakar dan membayatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah. Akhirnya diikuti oleh kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar. Nah, jadi
mereka ternyata mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq itu bukannya secara langsung menunjuk, tetapi melalui hasil musyawarah. Kemudian terpilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah karena ada beberapa hal yang sangat yang perlu diperhatikan, bahwasannya kita sama-sama mengerti dan kita sudah pelajari, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keistimewaan yang salah satunya beliau ternyata adalah termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Apa itu as-sabiqunal awalun? Ternyata dia adalah orang-orang atau sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Nah itu, jadi keistimewaannya adalah selain terpilih secara musyawarah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini adalah termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awalun itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan strategi dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun beberapa kebijakan dan strategi dari Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama memerangi kaum murtad. Yang kedua adalah memberantas nabi palsu. Pada masa Khulafaur Rasyidin ada beberapa nabi palsu yang diberantas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, kemudian ada Sajah bin Tamimiyah, kemudian ada Tulaiha bin Khuwailid, dan yang keempat adalah Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dilakukan karena banyak para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran gugur dalam medan perang dalam menumpas orang-orang murtad. Kemudian banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit-kulit kurma, batu-batu, dan kayu sudah banyak yang rusak sehingga perlu penyelamatan. Kemudian melakukan pembukuan Al-Quran ini juga mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Kebijakan yang keempat selanjutnya adalah melakukan perluasan wilayah dakwah. Nah, melakukan perluasan wilayah dakwah ini dilakukan sebagian ke beberapa negara atau daerah yang sifatnya adalah untuk mengembangkan ajaran agama Islam terutama di negara Syria. Akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan, pada saat perang Yarmuk masih berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq ternyata jatuh sakit. Kemudian pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq merasa perlu untuk menunjuk pengganti nantinya untuk menghindari perpecahan umat Islam. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya apabila ia meninggal nanti. Hal itu sudah dimusyawarahkan dengan para sahabat yang lainnya dan mereka menyetujui penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq kalau saja beliau nanti sudah meninggal nantinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 15 hari, kemudian ia meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari video pembelajaran yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwasanya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ternyata terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq dilakukan secara musyawarah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang atau hadir sebagai pengganti fungsi politik dan administrasi dari kepemimpinan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ternyata seorang khalifah yang memiliki sosok yang lemah lembut, berbudi luhur, pemberani, dan pandai. Banyak hal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang kebijakan dan strateginya, yaitu dengan memerangi orang-orang murtad, nabi palsu, kodifikasi Al-Quran, kemudian ia memperluas wilayah dakwah Islam baik ke Irak, Persia, dan Syria. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.